Shalom, selamat pagi warga Jemaat GKI Selatan dimanapun berada. Kita akan memasuki ibadah dalam rangka pembatasan kegiatan masyarakat yang masih sampai sekarang ini. Oleh karena itu ibadah dilakukan secara online maupun melalui media cetak. Ibadah Minggu 25 Juli 2021 berkenaan dengan warta jemaat bisa melihat buletin Gospel. Demikian pula panduan ibadah juga tertulis dalam buletin Gospel. Kita mempersiapkan hati kita masuk ibadah dan kita masuki saat teduh. Saat teduh cukup, jemaat kami undang bangkit berdiri. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Jemaat nomor 400 bait yang pertama, Kudaki Jalan Mulia. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Efesus 3 ayat 14-21. Sebelumnya mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan untuk kita dimengertikan melalui sapaan Tuhan dengan sabdanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dengan segala kerinduan kami hendak mendengarkan sabdamu. Kuasai penuhi hati kami dengan Roh Kudus supaya kami dimampukan mendengar dan menerima firman Allah dan mengaplikasikan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kidung Jemaat 50A bait yang pertama. Efesus 3 ayat 14-21 saya bacakan demikian. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa
supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Yang berbahagia adalah mereka yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, dan firman itu menjadi bagian di dalam kehidupannya. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, khotbah saat ini berjudul Bermegah dalam Kesulitan Hidup. Judul ini mungkin aneh. Mungkinkah bermegah dalam kesulitan hidup? Sulit jawabannya jika kita melihat ke bawah, diri kita sendiri. Tetapi ketika kita melihat ke atas, Tuhan yang menjadi sumber pengharapan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Dia. Mari kita belajar dari jemaat di Efesus. Paulus meyakini bahwa jemaat di Efesus merupakan bagian dari umat yang dipilih supaya mendapat rahmat penyelamatan Allah. Pemilihan oleh Allah itu terjadi dari sejak semula. Bahkan sudah ditetapkan Tuhan Allah sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 4 sampai 14. Hal itu menunjukkan bahwa Allah berkuasa dan tidak terbatas kuasanya hanya pada orang-orang Yahudi saja. Paulus menekankan perihal kasih karunia dari Allah, itulah dasar penyelamatan Allah. Itu sebabnya tidak ada orang yang boleh menganggap dirinya lebih baik dan benar di hadapan Allah. Itulah sebabnya pada dasarnya, semua orang berdosa patut mendapat murka Allah. Pada dasarnya, semua orang berdosa patut mendapat murka Allah. Akan tetapi, karena kasih karunia dan oleh karena iman, maka ia diselamatkan. Efesus 2 ayat yang ke-8. Penyelamatan itu bersifat sebuah kasih karunia. Ini mendorong orang percaya dan beriman pada Yesus menyadari bahwa penyelamatan itu perbuatan Allah. Dan sebagai orang yang diselamatkan, maka sudah seharusnya bertindak baik dan hidup dalam kebaikannya. Ayat 10 pasal 2 dalam Efesus. Atas dasar pemahaman teologis yang demikian, maka Rasul Paulus melanjutkan pewartaannya. Bagaimana Allah di dalam Yesus Kristus mendekatkan semua orang percaya sebagai sebuah satu kesatuan, di mana Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan dasar iman. Paulus bersaksi sebagaimana dirinya dulu seorang yang bebal. Dahulu tidak mengenal Kristus, bahkan dia menganggap sebagai rasul yang paling hina. Tetapi oleh karena panggilan Kristus untuk pemberitaan Injil, maka Paulus menjadi berani dan rela menanggung kesesakan serta penjara. Paulus menyampaikan pengalamannya untuk menguatkan jemaat di Efesus, bahwa menderita karena kebenaran Injil merupakan sebuah kemuliaan. Paulus memberikan dukungan moral kepada jemaat di Efesus dalam kesesakan dan persoalan yang dihadapinya, baik persoalan hubungan suami istri dalam keluarga maupun perbedaan pandangan soal karena karunia roh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Paulus berdoa bagi orang-orang non-Yahudi yang memilih mengikut Yesus Kristus
dan beriman pada kuasa nama Yesus. Orang Efesus yang mengikut Yesus juga mengalami penentangan dan penolakan baik secara internal, yaitu persoalan Yahudisasi masalah sunat, dan juga persoalan eksternal, penolakan oleh lingkungannya. Oleh karena itu, Rasul Paulus memberikan doa kepada jemaat di Efesus. Rasul Paulus meminta, 1. Kiranya Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan batin jemaat, sehingga dapat mengalami pertumbuhan iman di atas Yesus Kristus. Yang kedua, Rasul Paulus juga mendoakan supaya jemaat dapat memahami dalamnya, lebarnya, panjangnya, dan luasnya kasih Kristus. Paulus membahasakan sebagai gambaran bahwa kasih Kristus itu diberikan sampai penuh kepada orang yang percaya akan kasih Allah, serta dapat memahami di dalam hidupnya. Jadi, Yesus Kristus mampu melakukan jauh melebihi apa yang kita doakan dan yang kita pikirkan. Itu sebabnya nama Yesus layak dimuliakan. Beriman menjadi syarat untuk mencapai pengalaman kepenuhan akan kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Paulus menjadi contoh yang baik. Hidup beriman, teguh setelah pertobatannya, bahkan sampai mengalami penjara demi Yesus Kristus. Orang beriman pada Yesus pun mengalami aniaya, kesusahan, badai persoalan hidup, terpapar COVID-19. Demikian juga kita masing-masing barangkali penderitaan yang lain yang tidak kita sebutkan. Akan tetapi, dengan meyakini cara Allah menyelamatkan dan kasih karunia-Nya yang penuh, akan membuat orang percaya dapat bermegah dalam kesulitan hidupnya dan tetap berpengharapan. Bagaimana, saudaraku, dengan dinamika hidup beriman keseharian kita? Mungkin kita termasuk orang yang terimbas pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Sudah terpapar COVID-19, tidak ada tempat untuk isolasi mandiri, tidak ada pemasukan keuangan, mau swab antigen saja kesulitan keuangan, tidak ada dana. Masih lagi anak-anak belum bayar sekolah, mungkin masih banyak daftar tentang penderitaan kita. Yakinlah, percayalah, tetaplah bermegah dalam kesulitan kita, karena 1, kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Artinya masih ada harapan. 2, Roh Kudus sedang memupuk pertumbuhan iman kita. 3, Tuhan berkarya atas hidup kita dengan memperkaya pengalaman iman kita. 4, ibarat emas yang digosok terus-menerus, semakin kemilau, iman kita sedang diproses menjadi bersinar, kemilau, glowing. Roh Kudus senantiasa menggerakkan orang-orang yang berkelebihan secara materi dan dibukakan hatinya untuk membantu saudara-saudara kita yang menderita. Apapun yang kita hadapi, tetaplah bermegah di dalam Kristus. Artinya kita juga siap untuk bermegah dalam kesulitan karena kebenaran di dalam Kristus. Amin. Kita memasuki saat teduh. Pengakuan iman rasuli. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di muka bumi, marilah kita memperbaharui pengakuan iman kita secara bersama-sama
mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita aturkan berkat karunia Tuhan dengan didasari dari 2 Korintus 8 ayatnya yang 13 sampai pada ayatnya yang 15. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Di dalam kita akan mengumpulkan persembahan, kita akan diiringi nyanyian Kidung Jemaat nomor 393, baitnya yang pertama. Kidung Jemaat 393 bait yang pertama. Tuhan betapa banyaknya. Marilah kita mengaturkan persembahan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa dalam surga, yang kami puji dan kemuliaan kami. Pada saatnya Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih atas segala pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kami melakukan segala aktivitas kami. Bapa di surga, kami juga berterima kasih atas seluruh berkat yang Engkau telah karuniakan kepada kami, sehingga pada saat ini ya Bapa, kami menyerahkan akan sedikit persembahan ya Bapa sebagai rasa tanda syukur kami ya Bapa atas segala kasih karunia Bapa di surga. Kiranya Kau memberkati tangan-tangannya sudah memberikan persembahan ini ya Bapa, dan berkati juga berkat yang tersisa pada kami,
agar kami boleh pakai untuk melayani dan untuk kebutuhan kehidupan kami ya Bapa. Bapa di surga, kiranya Engkau memberkati akan persembahan ini dapat dipergunakan menurut kehendak-Mu ya Bapa. Berkati juga tangan-tangan yang mengelola ya Bapa, agar persembahan ini boleh dikelola dengan bijaksana dan diperuntukkan untuk kebutuhan di jemaat-Mu di KJ Wates Selatan. Bapa di surga, jika sebentar lagi ya Bapa kami akan menyelesaikan ibadah ini, kami mohon penyertaan dan perlindungan ya Bapa dalam kami menjalani kehidupan kami selanjutnya. Kami mohon bimbingan dan penyertaan Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan kami dimanapun kami berada. Bapa di surga, jika dalam kami menyerahkan akan persembahan ini banyak salah dan dosa, kami mohon ampun. Sempurnakanlah ya Bapa akan doa kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa persembahan dan kami bermohon. Amin. Kidung Jemaat 439 bait yang pertama. Bila topan keras melanda hidupmu. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, bulan Agustus tanggal 8 kita akan dipanggil Tuhan dalam perjamuan kudus. Sekali lagi saya mengingatkan, tanggal 8 Agustus kita akan dipanggil Tuhan dalam perjamuan kudus. Dalam perjamuan kudus itu kita bersama-sama akan mengikuti secara virtual, secara online. Biasanya dalam situasi yang memungkinkan, majelis mengirim roti dan anggur. Tetapi saat ini situasinya tidak memungkinkan. Oleh karena itu, mohon Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, perjamuan kudus tanggal 8 besok, mohon mempersiapkan rotinya sendiri dan minumannya sendiri. Sebaiknya pakai roti. Kenapa pakai roti? Memang kita jarang makan roti sehingga mungkin lebih pasnya makan roti. Dan mungkin roti juga mendekati situasi di Alkitab. Monggo siapkan roti dan minum-minumnya apa? Boleh teh, boleh sirup, boleh yang lain. Monggo dipersiapkan, jadi sebelum ibadah persiapkan roti dan minuman untuk tanggal 8. Kapan kita akan pendadaran perjamuan? Pendadaran perjamuan besok tanggal 1 Agustus. 1 Agustus pendadaran perjamuan. Ini baru dalam rangka sosialisasi kita mempersiapkan roti dan minuman besok tanggal 8 Agustus. Mohon ini menjadi perhatiannya. Matur nuwun. Kami undang bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus bagi kamu. Jangan padamkan roh, jangan anggap rendah nubuat-nubuat, ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik.
terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Ibadah telah selesai. Monggo kita beribadah sejati dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin.